sebagai protein sebagai produk bioteknologi. Pertemuan minggu lalu teman-teman sudah pernah belajar dengan Bu Yani dan juga saya bagaimana cara menghasilkan suatu protein dari bahan genetik. Nah, kemudian dalam bioteknologi kita juga belajar untuk merekayasa suatu gen atau suatu DNA yang nantinya DNA atau gen tersebut akan terekspresikan menjadi sebuah protein ya, menjadi protein-protein tertentu. Nah, protein-protein ini banyak digunakan dalam dunia industri, dalam hal ini produk bioteknologi, yang aplikatif dan juga memiliki manfaat ya. Nah, contohnya ada yang bisa memberikan contoh untuk produk bioteknologi? Ya. Siapa? Nanti PJ tolong bantu ya, siapa nanti yang menjawab, tolong di list dan diberikan ke saya. Baik, Ibu. Ya. Keju, Bu. Keju ya, keju merupakan salah satu produk bioteknologi yang menggunakan protein. Ya, proteinnya tadi ada renin atau simosin. Kayaknya Agung udah baca ya slide-nya. Di slide pertama ada keju. Nah, di protein ini kita flashback lagi ke materi sebelumnya, ada di mata kuliah biokimia, kemudian genetika juga. Nah, protein ini adalah molekul kompleks yang dibangun dari rantai asam amino. Nah, rantai asam amino ini disintesis di dalam sel hidup. Nah, bioteknologi berarti teknologi menggunakan makhluk hidup di dalamnya. Jadi ini protein diproduksinya di dalam suatu sel hidup, baik prokariot maupun eukariot. Ya. Protein disintesis di dalam sel. Dengan tahapannya, pertama ada transkripsi, yaitu template dari DNA, kemudian ditranskripsikan menjadi mRNA, lalu dari mRNA ditranslasikan menjadi asam amino yang kemudian dibentuk menjadi suatu protein tertentu. Untuk bentuk-bentuk asam amino juga berbeda-beda dengan kerangkanya. Di sini ada amin, kemudian ada karboksil, ada hidrogen. Nah, ada 4 tangan nih di protein. Nah, protein ini disintesis bisa di sel prokariot, bisa di sel eukariot, yang kemudian nanti asam amino ini membentuk suatu rantai protein. Nah, protein ini juga bentuknya ada yang bentuknya primer, kemudian strukturnya sekunder, tersier, dan kuartener, tergantung dari nanti pelipatan yang terjadi pada protein tersebut. Yaitu ada ikatan hidrogen, kemudian pada struktur sekunder, kemudian ada ikatan sulfida pada ikatan tersier. Contohnya ada alpha helix di ikatan sekunder dan juga beta helix. Nah, protein-protein ini memiliki fungsi-fungsi tertentu, memiliki manfaat tertentu. Contohnya misalnya salah satu produk protein yaitu enzim. Tadi Agung sudah bilang bahwa salah satu produk dari bioteknologi adalah keju. Nah, keju ini dibuat menggunakan suatu enzim yang dihasilkan dari rekayasa misalnya genetika, yaitu simosin, yang diperoleh proteinnya ini dari sel dari lambung anak sapi. Sel mikroorganismenya kemudian
dimasukkan ke dalam suatu sel mikroorganisme ya, ke suatu plasmid atau vektor, lalu diproduksi enzimnya atau proteinnya, lalu nanti dipisahkan antara protein dan debrisnya atau molekul-molekul pengotor yang tidak kita inginkan dengan cara kromatografi. Protein sebagai produk bioteknologi ada banyak. Selain di bidang pangan, ada keju, kemudian di bidang medis, di bidang pertanian, di bidang tekstil atau industri, dan masih banyak lagi ya. Contoh-contoh protein sebagai produk bioteknologi. Salah satunya ada di bidang pengolahan pangan, yaitu produksi keju, di mana penggunaan protein dalam proses pembuatan keju ini merupakan industri pengolahan makanan yang selalu menggunakan protein dalam prosesnya. Nah, protein yang digunakan ini berasal dari bakteri yang direkayasa yang diperoleh dari perut anak sapi yang menyediakan enzim pembuat keju, yaitu enzim simosin. Nah, simosin ini merupakan senyawa kimia yang bisa mengkoagulasikan susu sapi menjadi bentuk lain yang lebih padat ya, mengkoagulasi susu sapi menjadi keju. Jadi di dalam lambung anak sapi itu kan sapi makannya susu sapi ya, minumnya susu sapi dari induknya. Nah, itu ada beberapa mikroorganisme juga di situ yang bisa mencerna susu dari sapi tersebut. Ya, ini ada gen yang menyandikan protein simosin tadi yang bisa memecah molekul susu tadi menjadi suatu produk keju yang bisa memadat ya, mengkoagulasi. Nah, simosin ini juga simosin ini namanya selain simosin adalah enzim renin mungkin. Sebentar, saya pindah. Kita masuk ke, nah ini isolasi mRNA prosimosin dari sel anak sapi. Jadi yang diisolasi ada mRNA-nya, kemudian ditranskripsikan mRNA menjadi cDNA menggunakan reverse transkripsi. Lalu kita juga menentukan sequence dari asam amino prosimosin dan disintesis biokimia DNA dari prosimosin. Lalu baru kita bisa lakukan cloning cDNA ke dalam vektor yang tepat berupa plasmid ya, vektornya. Dipotong plasmidnya, kemudian kita masukkan DNA yang akan kita inginkan. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam mikroorganisme yang sesuai. Lalu nanti mikroorganisme tersebut akan mengekspresi dan mengekspresikan prosimosin ke dalam kultur mikroorganismenya. Kultur cair biasa kita gunakan. Lalu di situ akan dikonversi prosimosin ke simosin aktif pada pH yang rendah. Jadi kulturnya kita buat pH rendah, pH asam. Setelah itu keluar senyawa simosin dan dimurnikan serta dipreparasi sehingga didapatkan suatu protein simosin yang digunakan untuk pengolahan keju. Nah, DNA-nya ini dari DNA sapi ya, DNA sapi, kemudian kita cloning, kita rekombinasikan dengan plasmid DNA, kemudian kita potong plasmidnya menggunakan enzim restriksi dan disatukan, dikombinasikan, direkombinasikan antara vektor dan juga DNA target. Lalu DNA rekombinan ini kita masukkan secara transformasi ke dalam sel bakteri, dan sel bakteri tersebut nantinya akan memproses
Di sini pabriknya, factory-nya. Dari DNA kemudian akan ditranskripsikan menjadi mRNA dan mRNA akan ditranslasikan menjadi asam amino sehingga membentuk suatu protein. Nah, harapannya di sini ada yang tersandi menjadi simosin, yaitu protein yang bisa mengkoagulasikan susu sapi menjadi keju, ya. Nah, lalu setelah dalam kultur ini keluar simosinnya. Nah, untuk senyawa-senyawa primer itu biasanya senyawa sekunder dan primer itu pada fase senyawa primer pada fase logaritmik, kemudian fase sekunder itu dia metabolit sekundernya. Nah, lalu ini kita isolasi simosin proteinnya dari debrisnya, dari sel-sel dan dari bahan-bahan kimia yang kita tidak inginkan dengan pemurnian kromatografi. Setelah itu didapatkan protein simosin yang murni dan bisa kita gunakan untuk pembuatan keju. Itu salah satu bentuk protein sebagai produk bioteknologi di bidang pangan. Nah, selain protein simosin juga ada enzim lainnya. Nah, enzim lainnya ini banyak sekali, ada amilase, ada protease, ada lipase, pektinase, laktase, dan yang lainnya. Nah, di mana ini juga pemanfaatannya sangat luas. Di amilase ini untuk mencerna pati atau gula dalam proses fermentasi. Lalu protease di sini untuk mencerna protein, misalnya untuk pembuatan deterjen, kemudian protease untuk melembutkan daging, pembuatan keju, pembuatan bir, alat-alat pencernaan hewan dan manusia. Nah, ini kita memerlukan suatu enzim protease yang memecah protein. Lalu ada lipase, ini untuk mencerna atau memecah lemak ya. Misalnya untuk produksi minyak sayur, lalu ada pektinase untuk mencerna enzim dalam jus atau bubur buah. Nah, pektinase ini juga dihasilkan dari buahnya ya. Misalnya untuk apa? Untuk biasanya kalau tomat ada pektinasenya, di sini dia akan mudah gembur atau mudah benyek, lembek gitu. Nah, ketika dicegah enzim yang mengekspresikan pektinase ini diharapkan nanti misalnya buahnya itu bisa padat atau tahan lama ya, tahan lama. Lalu ada laktase untuk mencerna gula susu. Nah, ini biasa ada pada bakteri asam laktat. Lalu ada glukosa isomerase untuk memproduksi sirup tinggi fruktosa, biasanya dari tumbuhan ya. Kemudian dibuat suatu fruktosa. Lalu ada selulase untuk memproduksi makanan ternak, jus buah, dan pembuatan bir. Nah, ini biasanya diproduksi oleh mikroorganisme berupa yeast dan yang lainnya. Dan juga ada penisilin akilase untuk memproduksi penisilin sebagai antibiotik. Nah, enzim lain juga digunakan sebagai alat dalam bioteknologi itu sendiri. Misalnya DNA polimerase yang digunakan untuk polymerase chain reaction atau PCR. Ya, untuk PCR memperbanyak DNA, nah dibutuhkan suatu DNA polimerase. Nah, lalu ada enzim restriksi untuk menggunting suatu vektor atau plasmid. Nah, ini digunakan untuk modifikasi plasmid DNA. Ini merupakan suatu enzim, ya. Enzim itu protein sama. Yang biasa digunakan untuk produk-produk bioteknologi, ya. Yang digunakan untuk mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Lalu aplikasi protein dalam bidang medis itu sangat luas. Nah, diantaranya ada eritropoietin untuk penanganan anemia, lalu ada protein interleukin untuk penanganan kanker, antibodi monoklonal, kemudian faktor pertumbuhan. Nah, salah satunya di sini yang akan kita highlight itu ada insulin ya. Protein insulin yang digunakan untuk pengobatan diabetes. Nah, penyakit diabetes itu merupakan penyakit karena gula yang ada di dalam tubuh atau dalam darah itu tidak bisa dikonversikan menjadi energi atau bentuk glukogen ya.
Karena apa? Karena ada dua penyebabnya. Pertama, kurangnya insulin. Insulin kan fungsinya untuk memecah glukosa menjadi glukogen atau ATP ya. Lalu ini dia tidak sensitif terhadap insulinnya. Insulin itu apa? Insulin itu merupakan suatu protein atau hormon yang diproduksi sel dalam pankreas. Jadi adanya itu di pankreas, yaitu sel beta. Jadi sel beta ini yang akan memproduksi hormon insulin. Nah, salah satu fungsinya itu menstimulasi pengambilan glukosa di dalam tubuh. Misalnya sel otot itu memecah glukosa menghasilkan energi. Nah, penyakit diabetes ini ada dua tipe. Ya, ini yang tipe pertama tidak bisa memproduksi sel beta, berarti dia tidak bisa memproduksi insulin. Solusinya apa? Solusinya berarti kita bisa menambahkan insulin ke dalam tubuh secara kontinu, sehingga gula yang ada di dalam tubuh tidak berlebihan dan bisa dikonversikan menjadi energi. Lalu untuk tipe kedua, di mana sel-sel tubuh ini kurang sensitif sehingga tidak bisa menggunakan insulin secara optimal. Tetap sel beta ada dan menghasilkan insulin yang cukup, namun tubuhnya tidak sensitif terhadap insulin sehingga tidak bisa menggunakan hormon tersebut secara optimal. Nah, yang bisa diobati dengan hormon insulin, penambahan hormon insulin ini hanya yang tipe pertama. Tipe kedua itu biasanya karena pola atau gaya hidup yang kurang baik dan bisa kita ubah pola hidupnya sehingga tubuh bisa lebih sensitif terhadap adanya insulin sehingga gula yang ada di dalam darah atau tubuh bisa diubah menjadi glukogen atau energi. Sebelumnya yang tipe 1 itu kan penyembuhannya dengan cara menyuntikkan hormon insulin ke dalam tubuh. Nah, pada sebelum tahun 1978 ini hormon insulin itu disuntikan dari hasil isolasi insulin dari babi dan juga sapi, Jadi hormonnya itu didapatkan dari hewan babi dan juga sapi yang dimasukkan ke dalam penderita diabetes, dalam hal ini manusia. Ya. Namun itu ternyata sangat mahal karena kan kita harus memproses terlebih dahulu dari babinya atau dari sapinya baru kita bisa gunakan hormon insulinnya. Dan juga sangat itu memiliki reaksi atau ada penyakit bawaan lainnya karena berbeda spesies ya. Protein yang dihasilkan itu dari spesies yang berbeda, yaitu sapi dan babi ya. Nah, pada tahun 1978 insulin ini dari insulin yang dihasilkan oleh gen manusia bisa diklonkan dalam vektor plasmid dan diekspresikan dalam sel bakteri. Nah, kemudian tahun 82-nya kemudian berhasil memproduksi rekombinan human insulin yang disebut dengan humulin, yaitu DNA rekombinan pertama yang diaplikasikan pada manusia dari gen manusia. Insulin sendiri itu terdiri atas dua rantai protein. Jadi ada dua rantai protein pada hormon insulin. Kita sebut rantai A dan rantai B. Di mana rantai A itu terdiri atas 21 asam amino dan rantai B itu terdiri atas 30 asam amino yang dihubungkan dengan ikatan disulfida protein tersebut. Nah, insulin rekombinan dibuat dengan cara mengklonkan gen insulin ke dalam plasmid yang terdapat gen LATjet atau gen yang mengkode beta-galaktosidase. Jadi ada vektor nih yang bulat, kemudian ada bagian gen yang mengkodekan beta-galaktosidase yang kita sebut juga dengan gen LAKZ. Nah, kita sisipkan di situ untuk gen insulinnya, baik yang protein A dan yang protein B. Nah, gen setiap unit
A dan B ini akan diklonkan di dalam plasmid yang berbeda. Jadi untuk rantai A dan rantai B itu kita klonkan di dalam plasmid yang berbeda. Yang terdapat gen LAC Z di dalam plasmid tersebut. Jadi ada dua plasmid misalnya, dua plasmid yang memiliki gen LAC Z. Nanti kita potong gen LAC Z-nya kita potong vektornya, kemudian kita sisipkan plasmid tersebut, kita sisipkan gen tersebut, yaitu gen yang menjadikan protein A dan gen yang menjadikan protein B. Kemudian nanti kita setelah dimasukkan, kemudian kita kulturkan ke dalam suatu mikroorganisme dan nanti hasilnya akan kita gabungkan. Nah, itu juga memasukkan suatu reaksi kimia tertentu yang memiliki ikatan disulfida tersebut. Sehingga nanti rantai A dan rantai B bisa bersatu. Lalu plasmid rekombinan kemudian ditransformasikan ya ke dalam E. coli untuk menghasilkan protein fusi beta-gal insulin. Nah, beta-gal insulin ini tentunya belum murni, tidak bisa kita langsung masukkan ke dalam manusia atau human. Nah, ini harus kita murnikan dulu, kita pisahkan antara beta-gal dengan juga insulin. Jadi ada dua protein, ya ini protein beta-gal dan protein insulin nanti hasilnya. Nah, ini untuk gambarannya bagaimana rantai A dan rantai B dimasukkan ke dalam suatu plasmid yang mengandung beta-gal. Lalu kita masukkan masing-masing ke dalam, transformasikan ke dalam E. coli, di dalam kultur sel, kemudian dipurifikasi beta-gal insulinnya, berfungsi antara alpha chain dan juga rantai B-nya, dan digabungkan dengan ikatan sulfida. Kita memberikan suatu senyawa kimia tertentu yang menjadikan suatu insulin yang aktif. Dan ini nanti kita murnikan dengan menggunakan kromatografi afinitas dengan mengikat glukos residunya hasil dari beta-gal sehingga nanti ada dua fase, yaitu fase yang isinya adalah insulin, hormon insulin, dan satu lagi protein fase lainnya yang berisi protein beta-gal ini. Selain di bidang medis juga protein digunakan di bidang tekstil. Nah, sebelum saya masuk ke sini, apakah ada yang ditanyakan terkait materi hari ini? Sampai slide 11 ini. Oh ya, contoh dari produknya ini ya nih, Humulin tadi seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Untuk di bidang tekstil, contoh protein industri lainnya itu ada di lemari Anda loh. Contohnya tadi baju atau tekstil ya. Enzim ini telah banyak digunakan untuk industri tekstil, untuk memecah pati yang digunakan untuk mengeraskan kain selama proses pembuatan. Enzim juga menggantikan bahan kimia yang keras dan proses yang digunakan untuk meringankan dan melembutkan kain. Jadi ada enzim-enzim yang dihasilkan dari produk bioteknologi yang digunakan untuk memecah pati dan juga untuk menggantikan bahan kimia yang keras yang digunakan untuk melembutkan dan meringankan kain. Dan itu dihasilkan dari hasil produk bioteknologi. Nah, salah satu contoh yang menarik dari penggunaan protein oleh tekstil ini diilustrasikan dari penelitian yang baru-baru ini tentang sutra laba-laba oleh Whitall et al. 2020. Jadi sutra laba-laba ini memiliki serat
yang memiliki sifat mekanis yang lebih kuat dibandingkan dengan baja dan ketangguhannya lebih besar dibandingkan Kevlar. Kevlar itu seperti baju anti peluru. Dan serat laba-laba ini kurang padat dibandingkan dengan kapas atau nilon sehingga lebih ringan, kuat dan tangguh. Namun produksinya itu tidak mudah karena kan berasal dari laba-laba, susah. Oleh karena itu para peneliti mencoba untuk mengambil gen yang menyandikan protein tersebut dan mengklonkannya ke dalam suatu organisme atau mikroorganisme. Nah, contoh seratnya ini ada di gambar D dan E. Sangat kuat sekali untuk seratnya ini. Halo Bu Yani sudah bergabung. Nah, untuk selamat sore Bu Yani. Baik, saya lanjutkan. Selamat sore. Iya, selamat sore. Maaf. Kedengeran ya suaranya ya? Maafkan. Iya, Bu. Sedang menguji. Tapi bukan giliran saya. Maaf. Ini belum saya mute. Ya, Bu, saya izin melanjutkan. Untuk produksi protein ini bisa dihasilkan dari prokariot dan juga eukariot ya. Contohnya di sini ada Bombyx mori, kemudian menggunakan bakteri tertentu, misalnya Salmonella juga bisa, kemudian oleh eukariot dari sel mamalia ataupun tumbuhan Oryza sativa, kemudian ada Arabidopsis dan juga Nicotiana tabacum. Jadi protein ini, sumber protein ini bisa diperoleh dari prokariot maupun eukariot. Namun yang paling teknik terbaru ini menggunakan salah satu teknik, ya ini CRISPR-Cas9 ya, dengan menggunting DNA atau gen yang kita inginkan dan diubah DNA-nya sehingga nanti bisa tersipkan ke dalam suatu organisme yang kita inginkan sehingga bisa menghasilkan protein sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, contohnya di sini yang paling baik dari Bombyx mori ya, dari Bombyx mori atau ulat sutra, nanti proteinnya sangat banyak dihasilkan, lalu nanti tinggal dipintal ya, menggunakan teknik kimia tertentu. Selain itu, enzim di bidang tekstil juga bisa diaplikasikan ke ini ya tadi ya, contohnya untuk membuat suatu seratnya, memecah patinya ya yang digunakan untuk mengeraskan kain misalnya. Kemudian untuk bahan kimianya untuk melembutkan atau meringankan kain. Nah, itu juga ada beberapa mikroorganisme juga yang bisa sebagai pewarna pakaian juga. Nah, enzim yang diproduksi, enzim-enzim penting yang diaplikasikan untuk bidang tekstil ya, ini ada enzim amilase, kemudian selulase dan hemisolalase, ada pektinase, protease dan lipase. Ini origin ini merupakan suatu sumber dari enzim yang digunakan tadi. Misalnya di sini ada Bacillus subtilis yang untuk mengeraskan pati tadi, kemudian ada Trichoderma untuk dan juga Aspergillus di sini untuk memberikan supaya kainnya lebih lembut ya, lebih ini. Lalu ada Aspergillus niger dan juga ada Mucor javanicus ini untuk wax-nya. Untuk Aspergillus niger juga untuk mengeliminasi lemak-lemak yang ada pada serat pakaian. Lalu ada Bacillus itu untuk scoring seratnya, dan juga ada degaming of seal-nya serta modification dari properties wall-nya. Biasa digunakan untuk misalnya pencuciannya, kemudian bleaching, lakasenya di sini, untuk pektinase untuk scoring, amilasenya untuk pengerasannya di sini, pati, desizing, lalu katalasenya digunakan setelah bleaching ya. Kemudian
didapatkan suatu serat yang digunakan untuk bidang tekstil tadi. Lalu ada proses dari proses bioremediasi, di mana penerapan baru ini menjanjikan untuk protein dalam netralisasi polutan logam berat yang seperti kadmium dan juga merkuri. Ini merupakan suatu logam berat yang menjadi polutan di lingkungan ya. Kemudian ini susah untuk didegradasi. Nah, komponen-komponen ini berbahaya jika tetap ada di dalam lingkungan dan mengakibatkan kerugian terhadap rantai makanan. Logam-logam ini tahan terhadap pemecahan secara enzimatik, sulit didegradasi. Namun bukan berarti protein tidak dapat digunakan untuk menetralisasinya. Jadi ada beberapa mikroorganisme yang memiliki protein yang bisa untuk menetralisasi logam-logam berat tersebut seperti kadmium dan merkuri. Ini contoh dari proteinnya adalah metalothionin. Metalothionin ini bisa bisa menetralisir kadmium dan merkuri menjadi senyawa yang lebih ramah lingkungan. Dalam kasus ini polutan ini tidak dibongkar atau dicerna, tetapi membuat bahayanya berkurang secara sederhana. Jadi diubah menjadi suatu senyawa yang lebih ramah lingkungan. Struktur protein. Kita masuk ke struktur protein. Ini struktur protein ini tidak hanya satu untuk struktur protein, melainkan ada struktur primer, sekunder, tersier, dan juga kuarterner. Nah, untuk asam amino sederhana, rantai asam amino sederhana ini kan membuat suatu protein primer, kemudian jika sekuensnya asam amino tersebut memiliki ikatan hidrogen di antaranya, akan membentuk suatu struktur sekunder, yaitu betasid dan juga alpha helix. Dan jika protein tersebut berinteraksi kemudian membentuk suatu struktur 3 dimensi, terdapat misalnya ikatan sulfida, ini membentuk suatu protein dengan struktur tersier. Lalu ada protein kuartener ya. Di sini terdiri atas lebih dari satu asam amino ya. Asam amino tersier, lebih dari satu asam amino tersier. Untuk rekayasa protein ini bisa dilakukan juga melalui evolusi molekuler, di mana bioteknologi ini sering bergantung pada rekayasa protein, kadang-kadang perlu untuk memperkenalkan perubahan spesifik yang ditentukan dalam urutan asam amino. Nah, ini perubahannya bisa melalui mutasi ya. Mutasinya bisa mutasi terarah dan mutasi tidak terarah. Nah, biasanya untuk perusahaan biotek kadang-kadang menginduksi mutasinya secara acak atau tidak terarah. Kemudian dipilih gen-gen yang memiliki produktivitas protein yang aktivitasnya tertinggi. Kadang saat ini juga sedang tren analisis in silico, di mana kita tidak perlu masuk ke lab untuk mereaksikan suatu protein atau enzim dengan bahan substansi lainnya, melainkan dengan mengetahui sekuensnya, kemudian kita coba-coba antara satu enzim atau protein dengan substansi lainnya, apakah memiliki reaksi atau tidak. Dilihat dari situs aktifnya, karena setiap protein memiliki situs spesifik ya yang akan bereaksi jika bersamaan, jika dia bertemu dengan suatu reaktan yang spesifik ya. Seperti ingat teori kunci dan gembok ya, seperti itu.
Jadi tidak semua protein bisa cocok dengan substansi lainnya karena ada situs-situs spesifik tertentu yang bisa mengaktifkan suatu enzim tersebut. Nah, untuk sintesis protein ini juga berkaitan dengan dogma sentral biologi molekuler, di mana terdapat DNA yang direplikasi, kemudian nanti DNA-nya ini akan ditranskripsi, disintesis menjadi mRNA di dalam inti sel, lalu akan dikeluarkan dan mengalami translasi atau sintesis protein menjadi rantai asam amino. Nah, protein-protein ini nanti juga memiliki pelipatan yang nantinya bisa menjadi protein primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Tadi sumber protein tadi bisa dari eukariot maupun prokariot. Tentunya berbeda tahapan dari pembuatan protein di dalam sel eukariot dan juga prokariot. Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya? Silakan. Suara saya apakah terdengar? Dengar, ini lagi berusaha memahami. Ya boleh. Saya beri waktu deh 5 menit cukup ya. Sambil googling juga tidak apa-apa. Kalau terlalu cepat bilang ya misalnya. Baik, ada yang sudah mencari dan ketemu? Ibu, saya ingin menjawab. Iya, menurut sumber yang telah saya cari gitu ya di internet, jadi perbedaan dan lihat dulu gambar di sini, perbedaan di antara kedua gambar tersebut yang eukariotik sama prokariotik. Kalau di eukariotik itu RNA-nya mengandung intron dan ekson. Terus sebelum ditranslasikan, intronnya ini harus dibuang terlebih dahulu. Setelah itu di kedua ujung RNA juga dimodifikasi dengan penambahan
cap dan poli yang poli A itu, Bu. Terus kalau misalnya prokariot, di prokariot itu kalau misalnya RNA yang dihasilkan itu sudah bisa ditranslasikan, dikarenakan pada prokariot itu tidak memiliki inti sel, maka proses transkripsi DNA dan translasi RNA berlangsung di kompartemen sel yang sama. Terima kasih Nabila, pemaparan sangat baik. Baik, dari sini juga terlihat ya tempat sintesis proteinnya itu berbeda. Kalau di eukariot ini ada di dua tempat, ya ini ada di nukleus atau inti sel dan juga sitoplasma. Nah, di nukleus ini terjadi proses transkripsi DNA, di mana DNA akan dirubah menjadi mRNA. Tadi juga akan terjadi pasca transkripsi juga, ada capping dan juga ada polynucleation. Kemudian setelah mRNA ini terbentuk, selanjutnya mRNA nanti akan keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma yang akan dilakukan dengan kegiatan translasi atau sintesis protein. Nah, dalam tahapan ini meliputi dari ada inisiasi, elongasi, terminasi, hingga terbentuknya asam amino tertentu yang spesifik. Nah, sementara jika sintesis protein di prokariotik ini hanya berlangsung di sitoplasma atau sitosol saja. Di sitoplasma ini terjadi pemrosesan DNA menjadi mRNA, karena kan dia tidak memiliki inti sejati ya, ada nukleoid. Tidak ada membran intinya. Nah, di sitoplasma terjadi pemrosesan DNA menjadi mRNA, kemudian di tempat yang sama, maka mRNA akan melakukan proses inisiasi, elongasi, dan terminasi yang dibantu oleh antikodon tRNA ini. Setelah ini, maka terbentuklah protein atau asam amino atau polipeptida tersebut. Jadi lebih panjang pemrosesan yang ada di eukariot. Nah, kalau ini bisa berlangsung secara langsung kontinu di prokariot ini. Contoh dari prokariot itu ada apa saja dan eukariot? Kalau prokariot contohnya kayak E. coli bukan, bakteri E. coli? Ya, prokariot contohnya dari kelompok bakteri, kemudian eukariot dari kelompok tumbuhan, kemudian hewan, fungi. Nah, itu termasuk dalam kelompok eukariot. Jadi, sumber protein ini, baik prokariot dan eukariot, sama-sama bisa mensintesis protein. Nah, tadi contohnya ada bakteri, kemudian fungi, tumbuhan, dan juga hewan. Kita bahas satu-satu, ya ini ada bakteri sebagai sumber protein, ya, di mana ada beberapa alasan mengapa bakteri digunakan menjadi sumber protein, ya. Bakteri ini memiliki suatu genetik yang genetiknya yang sudah diketahui sehingga biasa kita gunakan sebagai sistem model, karena sequence gen dari bakteri itu lebih pendek dibandingkan dengan eukariot lainnya. Lalu proses fermentasinya ini mudah dipahami atau metabolismenya untuk bakteri mudah dipahami, walaupun setiap ini beda tipe ya. Fermentasi bakteri itu ada beraneka macam, tidak hanya satu macam, tapi mudah untuk dipelajari dibandingkan dengan eukariot. Kemudian ini juga bakteri bisa dibudidayakan dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Jadi teman-teman bisa mengkulturkan mikroorganisme dalam waktu yang singkat, karena kan pembelahannya itu mungkin hanya berselang beberapa menit saja, bisa membelah menjadi individu baru dan tidak memerlukan suatu tempat yang cukup luas untuk budidaya bakteri ini. Nah, sehingga dalam aplikasi industri, kemampuan ini menghasilkan produk dalam skala besar dan penting untuk protein ini. Karena proteinnya bisa diproduksi dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Kemudian bakteri juga relatif mudah untuk diubah secara genetik. Nah, pengubahan genetik ini bisa dengan DNA rekombinan, kemudian bisa dengan cara mutasi, dan yang lainnya.
spesies bakteri yang paling umum digunakan untuk menghasilkan protein dari hasil rekayasa genetika adalah E. coli, karena E. coli ini dijadikan suatu sistem model, genetiknya sudah diketahui secara keseluruhan, whole genomnya sudah diketahui dengan baik, lalu karakteristik genetik E. coli juga cukup baik, ya, ini tidak mudah untuk berevolusi sebenarnya. Jadi karakteristik genetiknya itu dapat dipahami dengan cukup baik untuk E. coli ini. Lalu ada fungi sebagai sumber protein. Nah, fungi ini bisa digunakan sebagai sumber protein, sebagai pakan ternak, kemudian bisa juga dibuat menjadi bir. Nah, protein yang ada secara alami ini ditemukan dalam beberapa jamur yang digunakan sebagai makanan. Nah, selain protein yang terbentuk secara alami, banyak jenis spesies jamur yang inangnya baik untuk rekayasa protein. Nah, untuk fungi ini bisa makrofungi ataupun mikrofungi, ya. Ini Aspergillus niger, Aspergillus oryzae ataupun genus dari Aspergillus ini termasuk mikrofungi yang proteinnya bisa digunakan untuk misalnya dalam bidang medis, ya, ini human interferon, kemudian lactoferrin, kemudian aspartic protease dan triglyceride lipase, ya. Lalu ada tumbuhan sebagai sumber protein, di mana sel-sel tumbuhan ini juga bisa digunakan untuk mengekspresikan protein. Nah, contohnya misalnya protein yang dikeluarkan oleh tumbuhan ada enzim papain, atau yang bersifat sebagai proteolitik atau pengurai protein. Nah, enzim ini juga bisa sebagai yang mencerna kolagen dari daging tersebut, dari jaringan ikat dan pembuluh darah yang daging keras nantinya akan menjadi lebih lembek. Nah, seringkali mungkin ibu teman-teman ataupun teman-teman ketika memasak daging sebelumnya diberikan suatu daun pepaya, ya. Daun pepaya itu bisa menghasilkan suatu atau sumber enzim papain tadi yang bisa mengurai protein pada daging, ya. Dan juga beberapa protein yang dihasilkan oleh tanaman juga bisa digunakan sebagai produksi obat. Selain dari tumbuhan, ada juga hewan yang digunakan sebagai sumber protein. Nah, hewan ini sebenarnya sangat baik misal digunakan untuk sumber protein, namun lebih kompleks. Nah, medium untuk menumbuhkan sel hewan ini sangat kompleks, ya. Prosesnya ini menantang karena kebutuhan dari nutrisi sel hewannya ini sangat kompleks, lalu mudah terkontaminasi dengan sistem kultur lainnya. Terlepas dari masalah ini, tapi sel mamalia masih yang terbaik jika bukan satu-satunya pilihan protein yang akan digunakan oleh manusia. Jadi tadi contohnya insulin dari pankreas babi, pankreas sapi, nah itu merupakan protein yang dihasilkan dari hewan, ya, dari hewan, dan itu prosesnya sangat kompleks sehingga pada dulu itu zaman dulu sebelum ditemukannya DNA rekombinannya insulin ini sangat mahal, hormon insulin tersebut. Harga dari hormon insulin tersebut sangat mahal. Nah, protein-protein dari organisme tersebut yang dihasilkan dari baik mikroorganisme maupun organisme tentunya memiliki senyawa lainnya tambahan dan harus kita murnikan. Jadi hasilnya tidak murni protein yang akan kita isolasi atau kita gunakan atau kita aplikasikan. Jadi harus melalui suatu proses pemurnian. Jadi setelah dimasukkan DNA rekombinannya misalnya ataupun proteinnya yang akan kita ini dihasilkan, setelah dimasukkan di dalam suatu organisme, kemudian proteinnya dihasilkan,
kemudian kita murnikan protein yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut atau sel tersebut, sel hidup. Di sini kan selnya itu seperti pabrik ya, bioteknologi. Kita menggunakan makhluk hidup untuk memproduksi produk bioteknologi. Ya ini protein, karena kan pabriknya ini adalah selnya. Nah, selnya menghasilkan protein, nanti proteinnya bisa kita ekstraksi sehingga menjadi crude extract protein yang kemudian menjadi sumber material. Nah, ini juga biasanya belum murni, kita murnikan dengan cara purifikasi menggunakan kromatografi, ya. Kalau tadi contohnya insulin, dia menggunakan kromatografi afinitas, berdasarkan afinitasnya. Jadi dia akan memisahkan antara protein dari insulin dan juga protein beta-gal. Nah, setelah dipisahkan, kita stabilization final produknya, kemudian di packaging dan di labeling. Dan jadi suatu protein yang siap digunakan atau diaplikasikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Ya, silahkan Afrilisa. Ibu, tadi kan kalau insulin itu kan sebut ada yang dari babi, pankreas babi, sama yang ada yang dari Suaranya babi. kurang jelas, Lisa. Iya, Bu. Kalau kayak gini bagaimana? Ya, lebih jelas. Oke. Tadi kan kalau hormon insulin itu kan bisa berasal dari pankreas babi sama dari ini ya, Bu, dinding anak sapi gitu, Bu. Nah, sebenarnya Bu, kurang jelas tadi, Lisa, kenapa? Yang atau enggak saya chat insulin aja ya, Bu ya? atau yang simosin? Ya, boleh dicat. Di sini sedang hujan deras, jadi mungkin entah sinyal sayanya yang kurang bagus. Ibu, saya mau nanya, yang di permen protein itu ada tulisan if require. Itu if require berarti emang cuman opsional apa tetap stepnya dilakuin, Bu? Baik, sebentar, satu-satu dulu ya, Farha. Jadi Lisa dulu tadi bertanya, ada perbedaan nggak, Bu, terkait insulin dari babi dan sapi terkait proses dan dampaknya, Bu? Baik, untuk insulin yang dihasilkan dari babi dan sapi berbeda prosesnya dari insulin yang dihasilkan dari teknik rekayasa genetika ya. Jadi di sana nanti kita ambil langsung insulinnya dari pankreas babi yang dihasilkan oleh pankreas babi. Baru nanti dimurnikan, jadi tidak melalui rekayasa genetika untuk insulin yang dibuat dari pankreas babi dan juga sapi. Tapi ya, kan? Dan dampaknya karena dampaknya bisa terjadi alergi karena kan beda spesies ya. Misalnya insulinnya dari babi atau sapi dimasukkan ke dalam manusia. Nah, langsung untuk ini kalau sifat rekayasa genetika kita bisa menyisipkan mulai dari human gennya, atau bisa dari sapi atau bisa dari babi. Jadi kita bisa menyisipkan kita bisa menyisipkan gen target yang akan kita sisipkan ke dalam vektor. Tapi kalau sebelum berkembangnya ilmu rekayasa genetika ini, kita berasal dari babi dan juga sapi. Baik. Tadi terima kasih Lisa. Tadi Afarha, apa pertanyaannya apa? Di permen protein kan ada beberapa step yang tulisannya if required, Bu. Ini itu berarti stepnya itu emang bisa dilewatin atau tetap harus diikutin gitu, Bu? Kayak ini chromatographic if required, Iya. kayak apa diperlukan. Baik, purifikasi dari protein tentunya berbeda antara satu produk dengan produk lain. Nah, ini jika dibutuhkan kita
lakukan. Misalnya tadi drying of product ataupun chromatography purification. Jadi tergantung dari produknya tadi, contohnya insulin. Kalau insulin itu harus ada chromatographic purifikasi. Contohnya kromatografi afinitas. Kenapa? Karena kan produk protein yang dihasilkan tadi bukan hanya insulin, tetapi ada juga protein beta-gal. Sehingga kita harus memisahkan antara beta-gal dengan hormon insulinnya. Sehingga dibutuhkan kromatografi purifikasi. Oh, jadi tergantung produknya. Ya, benar. Tergantung produknya. Bu Regina bertanya di kolom chat. Regina, baik Ibu saya. Proteinnya ya hampir sama dengan nanas, tapi beda ya namanya. Kalau protein nanas tuh ada yang ingat tidak protein apa yang ada di nanas? Sama proteolitik juga, dia bisa memecah. Bromelin. Ya? Bromelin. Iya, hidromelin. Ya saat kita praktikum biokimia ya. Jadi menggunakan protein dari nanas. Ya, Regina. Bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Saya jadi penasaran, Bu. Kan untuk tadi memproduksi insulin itu kan ngambil ini ya, Bu, dari pankreas sapi atau babi. Terus tadi untuk yang pembuatan keju juga ngambil enzim simosinnya itu kan dari ini ya, Bu, lambung anak babi ya, Bu. Nah, Sapi? Iya, Bu, anak sapi maksudnya, Bu. Maaf, Bu. Maaf. Nah, untuk mengambilnya itu apakah hewannya itu dibedah atau ada trik tersendiri gitu, Bu? Untuk yang mengambil pertama kita harus mengambil selnya terlebih dahulu. Selnya. Kemudian selnya, kemarin kan sudah belajar juga ya dengan Bu Yani bagaimana kita memecah selnya sehingga kita bisa mendapatkan gen targetnya. Ya, ada misalnya kalau yang tumbuhan kita hancurkan menggunakan nitrogen cair ya, sehingga nanti keluar diharapkan material genetiknya, kita isolasi DNA-nya. Jadi diisolasi DNA-nya, setelah itu setelah didapatkan DNA-nya, kita tambahkan primer dan segalanya untuk mendapatkan DNA atau gen yang kita inginkan. Setelah itu kita PCR perbanyak, seperti itu, untuk melihat apakah ada gen yang kita inginkan. Nanti kita sisipkan gennya tersebut ke dalam suatu vektor. Setelah disisipkan ke vektor berupa plasmid, baru kita masukkan ke sel organisme tertentu, misalnya E. coli. Gitu. Lalu nanti E. coli nanti akan menghasilkan protein tersebut, sintesis protein, ya, sintesis protein, kemudian proteinnya diekspresikan dan diekspresikan, lalu baru kita ambil protein tersebut dengan cara pemurnian. Jadi, bagaimana? Apakah sudah terjawab? Sudah. Jadi diisolasi dulu DNA-nya. DNA dari sel yang akan kita ambil. Bu, tapi udah ada yang manusia yang menggunakan insulin dari babi belum? Sudah, sebelumnya kan kita menggunakan dari babi dan juga sapi ya. Lalu ternyata
banyak kendala dan juga dampak negatifnya ya, misalnya ada alergi dan yang lainnya. Lalu dengan kemajuan bioteknologi kita bisa mengisolasi insulin yang ada di manusia, kemudian kita sisipkan ke suatu vektor menjadi DNA rekombinan insulin dan berhasil menghasilkan hormon insulin yang dihasilkan oleh bakteri E. coli tadi. Dengan teknik transformasi ya kita masukkannya ke dalam E. coli. Jadi pabriknya itu ya makhluk hidup. Pabrik bioteknologinya itu makhluk hidup. Bisa sel prokariot, bisa sel eukariot, yang nantinya hasilnya itu protein yang bisa kita gunakan untuk aplikasi di bidang-bidang lainnya. Tapi bioteknologi sendiri ada bioteknologi konvensional dan juga ada yang modern ya. Yang konvensional itu seperti fermentasi, kita fermentasi makanan, fermentasi tape, nah itu bioteknologi konvensional. Tapi kalau bioteknologi yang lebih modern, contohnya tadi DNA rekombinan, rekayasa genetika, kita sudah memainkan DNA-nya menggunakan enzim tertentu, restriksi, ligase, kemudian ada bisa kita juga mengubah-ubah DNA menggunakan CRISPR-Cas9, menggunting DNA tertentu. Bu Anissa. Ya, silakan Deva. Ya, saya mau izin bertanya Ibu terkait dengan tadi ada kan ya Bu protein untuk bioremediasi. Nah, ya. Protein itu nantinya kan untuk netralisasi polutan ya Bu, polutan logam berat. Nah, itu dalam bentuk seperti apa Bu? Apakah cairan atau nanti bentuknya gas gitu yang nantinya ditaruh di alam atau seperti apa Bu mekanisme aplikasinya? Oh ya, kalau untuk bioremediasi sendiri, nah sebenarnya alihnya nih Bu ya nih. Bioremediasi sendiri biasanya kita menggunakan suatu lahan. Nah, lahannya itu jadi kita tidak menggunakan secara langsung di alam. Karena lebih sulit ya, karena lebih sulit mengontrol faktor pertumbuhan, faktor lingkungan untuk pertumbuhan dari misalnya yang kita gunakan mikroorganisme tertentu. Biasanya untuk bioremediasi ada bacillus, yaitu salah satu mikroorganisme untuk bioremediasi. Nah, itu kita kulturkan, kemudian kita ambil limbahnya. Jadi ada tempat pengolahan limbah tertentu, tidak langsung di alam secara bebas kita lepaskan agen-agen bioremediasinya. Jadi kita buat suatu tempat tertentu. Jadi kalaupun mau mengolah limbah, jadi limbahnya dibawa ke dalam suatu pabrik untuk mendegradasi mendegradasi dari limbah tersebut. Nah, untuk bioremediasi itu juga tidak hanya dari mikroorganisme, juga dari tanaman juga biasanya bisa dijadikan agen bioremediasi, ataupun fungi juga bisa ya, namanya mikoremediasi. Jadi dari lab tidak langsung kita lepaskan di alam bebas, karena mungkin kita tidak bisa mengatur dari faktor pertumbuhan, yaitu faktor lingkungannya ya. Oh, baik Bu. Jadi limbah yang tadi mengandung yang sekiranya akan menyebabkan polutan logam berat itu nantinya dibawa terlebih dahulu ke tempat yang memang ada pengolahan bioremediasi itu ya Bu? Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Anissa. Ya, sama-sama Deva. Mungkin dari Bu Yani ada tambahan Bu? Ini ada yang bertanya terkait bioremediasi. Bu Yani masih bergabung?
Mungkin Bu Yanya masih sedang sibuk untuk sidang ya. Ada lagi pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Saya maaf Bu Anissa, masih itu. Ya, silakan. Ya, silakan Agung, mungkin ada. Ya, baik Bu. Saya izin bertanya. Tadi Ibu kan menjelaskan organisme itu menghasilkan protein. Nah, yang saya ingin tanyakan itu Bu, apakah terdapat perbedaan dari misalkan jumlahnya pada sel eukariotik dan prokariotik dalam menghasilkan protein, Bu? Jika ada perbedaan, apa yang menyebabkan hal itu terjadi, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya Agung. Perbedaan dari jumlah yang dihasilkan ada. Ini terkait dari kan kita berapa jumlah selnya ya. Kalau misalnya dari mikroorganisme karena dia cepat untuk bereproduksi, untuk membelah diri, menghasilkan sel-sel nantinya yang akan mengekspresikan dan mengekskresikan protein, jadi kita bisa mendapatkan protein yang lebih banyak dibandingkan misalnya dengan eukariot, seperti itu, Agung. Untuk contoh jumlah berapa banyaknya, saya bisa contohkan yang di hasil dari protein dari sutra laba-laba tadi, kan dia mencoba di beberapa eukariot dan juga di bakteri ya. Dan ini hasilnya jumlah proteinnya itu berbeda-beda. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu faktor perbanyakan selnya, seperti itu, atau reproduksinya. Bagaimana, Agung? Terima kasih Bu atas penjelasannya, Bu. Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya, Ibu kan tadi sempat menjelaskan ya Bu, yang mengenai produksi keju itu kan dapat dibuat dari karena adanya protein ya, protein simosin yang diperoleh dari dinding lambung anak sapi. Nah, terus kan tadi Bu juga sempat menjelaskan kalau anak sapi itu kan minum susu sapi ya Bu dari induknya. Nah, emang nggak bisa Bu kalau produksi keju ini diperolehnya langsung dari si induk sapinya itu, karena kan dia menghasilkan susu sapi gitu ya. Apa nggak ada protein simosin juga Bu di situ? Terima kasih. Baik, kenapa dari sel anak sapi, sel lambung anak sapi? Karena anak sapi ini dia mencerna susu dari induknya. Jadi kita mencari suatu enzim yang bisa mencerna susu sapi tersebut. Ya, ini yang terdapat di lambung bayi atau lambung anak sapi tersebut. Nah, kalau dari induknya justru yang memproduksi susunya. Ya. Tapi ada enzim-enzim proteolitik lainnya tidak Bu di lambungnya? Ada. Karena kan makanan sapi dewasa apa? Apakah susu atau rumput ya kan, rumput. Kalau anak sapi makannya apa? Susu sapi dan juga rumput. Karena jadi perbedaan asupan makanan, sehingga nanti yang didegradasinya juga berbeda. Kalau anak sapi dia memakan atau meminum susu sapi dari induknya, sehingga dimungkinkan bakteri tersebut ada bakteri yang bisa mengkoagulasi susu tersebut menjadi keju. Tapi kalau di induknya makan susu tidak? Nggak tahu ya, induknya nggak tahu, kayaknya enggak. Ya, jadi biasanya enzim-enzim yang banyak itu hemiselulosa, selulosa untuk mencerna rumput-rumput yang dimakan oleh
induk sapi. Makanya mengapa kita memilih anak sapi tadi. Karena anak sapi tersebut mencerna susu sapi. Mencerna susu sapi dari induknya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Saya izin bertanya lagi, Bu. Tadi kan dibahas ya kayak banyak makhluk hidup tuh sebagai sumber protein kayak hewan, tumbuhan, bakteri, bumi yang mana dimanfaatkan dalam bioteknologi ini kayak untuk kebutuhan manusia gitu kan ya Bu. Tapi ada nggak sih Bu kayak penelitian terbaru gitu manusia itu kayak sebagai sumber protein tapi kayak manusia itu di seperti bakteri ini lah kayak manusia tuh kayak dijadiin sumber protein ya gitu Bu buat kita masalahnya etis atau tidak etis. Etis tidak kalau kita misal mengambil pankreas manusia meninggal aja tidak etis kan itu. Enggak, takutnya misalnya dari manusia yang sudah mati Bu, ada penelitian terbaru kayak gitu Bu, ada nggak sih Bu? Oh, kalau manusia yang sudah mati biasanya yang diambil justru organnya, transplantasinya. Saya belum pernah dengar hormon ataupun enzim yang diambil dari manusia yang mati ya. Kecuali sebagai antibody itu baru bisa ya antibody yang dihasilkan oleh manusia kemungkinan diteliti sehingga menghasilkan suatu senyawa antibodi yang bermanfaat sebagai vaksin. Nah, itu juga bisa. Tapi kalau untuk misalnya kayak insulin langsung dari manusianya, saya rasa itu tidak etis ya. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Yang lainnya bagaimana? Baik dari Bu Yani, apakah ada tambahan, Ibu? Ini ada Grey Anatomy. Ada yang nonton Grey Anatomy ya? Saya belum selesai. Ya. Di Disney Car. Ya, kadang beberapa film-film fiksi itu berkaitan gitu dengan dunia sains yang nyata. Tadi tuh contohnya yang di slide saya ada baju dari Spider-Man yang diproduksi katanya dari dari Speedroin, dari sutranya laba-laba yang ternyata memang memiliki ketahanan yang lebih tangguh dibandingkan dengan Kevlar atau baju anti peluru seperti itu. Jadi seru juga sih sebagai selingan kita nonton sains yang fiksi gitu. Karena membuka imajinasi kita. Baik, mungkin dari saya cukup. Dari Bu Yani, apakah ada tambahan, Ibu? Sebentar, itu baru selesai baru selesai. Terima kasih, rasanya sudah cukup banyak tuh, udah update juga ya. Contoh-contoh dari Bu Anissa, terima kasih Bu Anissa. Ya, silakan, maaf saya jadi nggak bisa full menemani karena memang baru selesai. Silakan kembalikan ke Bu Anissa. Ya. Terima kasih Bu. Mungkin dari saya sudah cukup Bu. Tadi sudah membahas juga dari mulai bagaimana sintesis protein dan juga produk-produk bioteknologi proteinnya apa saja. Mungkin dari saya cukupkan Bu. Terima kasih Ibu Yani dan juga mahasiswa semua atas perhatiannya. Saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dokumentasi tidak? Kenapa Ibu? Perlu dokumentasi kah? Iya, dokumentasi.
tadi di awal sudah, tapi Ibu belum hadir. Oh ya sudah. Enggak, tadi saya kira belum. Nggak apa-apa, Bu. Kalau sekali lagi, mungkin bisa dibantu PJ ya. Screen-nya di Iya, off baik. dulu. Ayo teman-teman, kita dokumentasi lagi untuk yang kedua.